Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad and Abadu. His Excellency, the founder of Islamic Indonesia Muslim Islamic Movement, Master and Kiai Haji Nurdin Buddha, the Honorable, the Chairman of Central Board Islamic Movement Indonesia, Islamic Indonesian Movement, also all delegates ASEAN Plus 9 Assembly ASEAN Committee to 2015. Ladies and gentlemen, firstly, I would like, and my expression this moment, I will give the many information how to building the Asian Committee next year and until the configuration in the next competition, especially economic Indonesia next term. Jadi saya akan teruskan dalam bahasa yang lebih bisa dipahami, karena saya yakin tidak semuanya juga sama dengan saya. Satu hal bisa ditranslate, satu hal yang terpenting di dalam konfigurasi tata hubungan dunia baru di dalam konteks hegemoni dunia itu dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah integrasi ekonomi, sejauh mana sebuah kawasan bisa memenangi sebuah kompetisi di dalam ekonomi global. Ini yang pertama. Hari ini kekuatan ekonomi telah berpindah dari kawasan Eropa yang sekarang lagi krisis, yang berpindah dari kawasan Amerika yang defisit perdagangannya cukup tinggi jika neraca perdagangannya itu dibandingkan dengan nilai ekspor impor dengan negara China dan juga Jepang. Dan hari ini kekuatan ekonomi telah bergeser dari Eropa, Amerika ke kawasan Asia, khususnya Southeast Asia plus Pasifik. Karena itu negara-negara Asia mempunyai satu peranan yang strategis untuk mengintegrasikan kekuatan ekonomi ke depan. Di tengah-tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan ada negara-negara yang minus growth-nya, Indonesia dan juga negara-negara Asia masih memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 4%. Khususnya Indonesia rata-rata 6,3%. 1% pertumbuhan ekonomi bisa mendaur dari sekitar 1 juta tenaga kerja. Jadi dengan demikian kita bisa membayangkan apabila sebuah negara minus di dalam pertumbuhan ekonominya, pasti ada kecenderungan negara itu akan defisit neraca perdagangannya jika dibandingkan karena nilai impornya lebih tinggi dari nilai ekspor, sehingga dengan demikian akan terjadi defisit neraca perdagangan. Indonesia memang sedikit agak puncak, tetapi mempunyai ketahanan ekonomi yang sangat kuat separuh badan aja dia. 3 hal. Yang pertama adalah ditopang oleh sumber daya alam yang cukup sebagai manufaktur, sebagai komoditi yang diperjualbelikan di pasar modal, sehingga itu yang bisa hidup dan menjadi bagian dari kompetisi ekonomi ke depan. Yang kedua adalah ekonomi sektorial, dan saya yakin negara-negara Thailand sangat mempunyai kelebihan di bidang ekonomi realnya karena pariwisata masih menjadi andalan. Begitu juga Vietnam yang sekarang juga menggeliat
menjadi kekuatan ekonomi baru di Southeast Asia dan Asia pada umumnya. Sehingga dengan demikian hanya negara yang bisa dan kuat yang disebut dengan sektor ekonomi real itu akan menjadi sustain, menjadi tidak fragile di dalam hubungan dengan ekonomi yang lain. Yang ketiga, mengapa negara-negara ASEAN sangat kuat, semua ekonominya, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan juga Filipina dan sebagainya, karena memang memiliki yang disebut dengan populasi yang cukup, yaitu penduduk yang cukup. Sepertiga penduduk dunia itu ada di ASEAN, sehingga dengan demikian ASEAN adalah market yang potensial untuk menumbuhkan ekonomi antar negara. Indonesia sendiri dengan 250 juta adalah potensi ekonomi yang sangat baik, sehingga perdagangan dalam negeri atau market domestik itu juga bisa menghidupi sebuah negara itu. Jadi sebuah kebesaran dan banyaknya populasi sebuah negara di satu sisi menjadi plus, tapi kalau tidak mampu mengelola juga akan menjadi minus. Negara-negara ASEAN memiliki jumlah penduduk yang cukup, tetapi aspek positifnya mampu menggerakkan ekonomi domestiknya itu sendiri. Para delegasi ASEAN Youth yang saya hormati, yang kedua, persaingan dunia selain ekonomi, integrasi ekonomi juga sangat ditentukan oleh yang disebut dengan kaum muda. Jadi di mana saja selama kaum muda itu masih idealis dan memiliki sebuah pandangan yang horizonnya itu jauh ke depan, saya meyakini nasionalisme ekonomi, nasionalisme budaya menjadi bagian tak terpisahkan. Jikalau nasionalisme itu menjadi bagian antar sesama negara anggota ASEAN, maka ASEAN akan menjadi negara yang sangat prestisius menjaga persaingan di dunia kaitannya dengan ekonomi dan geostrategi di masa ini. Negara ASEAN terakhir yang ingin saya sampaikan terletak di negara Pasifik, sebuah persimpangan yang hampir seluruh kekuatan ekonomi dunia lewat di Pasifik. Karena itu mengapa abad 21 disebut dengan abad Pasifik. Karena ekonomi ada di Pasifik, seluruh transportasi distribusi darat, laut khususnya ada di Pasifik. Dan yang kedua, potensi ekonomi dunia juga ada di Pasifik. Karena itulah dengan kekuatan yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN, di mana anak-anak mudanya, kaum intelektualnya juga memiliki pandangan yang besar, pandangan yang hebat untuk mengintegrasikan ekonomi, budaya, politik, pasar yang menyangkut di ASEAN ini. Saya meyakini dan saya optimis ASEAN akan menjadi kekuatan ekonomi dunia di yang akan datang. Terima kasih, selamat kepada pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang telah menginisiasi program yang disebut dan kita selenggarakan pada pagi hari ini, yaitu Youth ASEAN Community, dalam menjadi bagian menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the speech, Mr. Ali Mazkur Musa. And now let's proceed to the singing of PMI anthem will be delivered by